Di akhir tahun 2025, wilayah Indonesia dilanda anomali cuaca yang sangat ekstrim, yang bahkan belum pernah tercatat dalam sejarah modern, yaitu siklon tropis. Siklon tropis yang kita hadapi memicu berbagai bencana hidrometeorologis, terutama banjir dan longsor. Salah satu siklon tropis yang terbentuk kemarin adalah siklon Senyar, yang melewati Pulau Sumatera. Siklon tersebut telah memicu bencana hidrometeorologis yang memporak-porandakan 3 provinsi, yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Lalu sebenarnya apa sih siklon tropis itu? Dan mengapa siklon tropis itu sangat langka terjadi di wilayah Indonesia? Serta mengapa memiliki daya rusak yang begitu besar? Mari kita bahas. Pembahasan kali ini cukup teknis ya, jadi silahkan disimak secara perlahan. Kalau masih belum paham silahkan diulang. Kalau masih belum paham juga, ya udah nggak apa-apa sih. Apa sih siklon tropis itu? Bahasa awamnya, siklon tropis adalah pusaran udara yang terbentuk di perairan di wilayah tropis, baik di Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, maupun Samudra Hindia. Karena terbentuknya di laut, maka pusaran udara tersebut juga membawa sejumlah massa air dalam jumlah yang sangat besar yang bersumber dari penguapan air laut. Siklon tropis memiliki nama yang berbeda-beda. Misalnya, jika terbentuk di bagian timur Samudra Pasifik maupun di Samudra Atlantik, dikenal sebagai hurricane. Jika terbentuk di Samudra Hindia, disebut sebagai siklon. Jika terbentuk di bagian barat Samudra Pasifik, dikenal sebagai typhoon. Ataupun mungkin ada nama-nama yang lainnya, tapi ya pada intinya semuanya itu adalah siklon tropis. Untuk ukuran diameter, siklon tropis memiliki ukuran yang beragam, mulai dari berdiameter 100 km sampai yang paling besar bisa mencapai 2000 km. Sementara kecepatan pergerakannya bisa mencapai 15-50 km per jam, bahkan bisa mencapai lebih dari 100 km per jam. Di dalam tubuh siklon tropis, di bagian tengahnya ada membentuk seperti mata, yang dikenal sebagai mata badai. Mata badai tersebut merupakan zona yang memiliki suhu paling hangat dan tekanan udara paling rendah. Untuk memahami bagaimana siklon tropis itu bekerja, kita harus paham 2 konsep dasar ini. Yang pertama adalah dinamika tekanan udara di bumi, dan yang kedua adalah gaya Coriolis. Oke, yang pertama kita bahas tekanan udara terlebih dahulu. Tekanan udara itu bergerak dari wilayah yang memiliki tekanan udara yang tinggi menuju ke wilayah yang memiliki tekanan udara yang rendah. Misalnya seperti ini, sebuah tempat yang memiliki tekanan udara yang tinggi, maka udara tersebut akan disalurkan ke tempat yang memiliki tekanan udara yang lebih rendah. Nah, di seluruh permukaan bumi memiliki tekanan udara yang bervariasi. Wilayah tropis atau yang dekat dengan garis khatulistiwa seperti Indonesia, secara umum memiliki tekanan udara yang lebih rendah dibandingkan wilayah subtropis. Bisa dilihat di sini, wilayah tropis seperti Indonesia memiliki tekanan udara yang lebih rendah, yaitu hanya sekitar 1000 sampai 1010 hektopascal atau milibar, disimbolkan dengan warna biru muda. Sementara wilayah subtropis dan temperate zone relatif memiliki tekanan udara yang lebih tinggi, yaitu di atas 1025 milibar, disimbolkan dengan warna yang lebih kemerahan. Mengapa seperti itu? Salah satunya dipengaruhi oleh perbedaan suhu di permukaan bumi yang berbeda-beda. Wilayah tropis menerima radiasi matahari secara langsung dan sudutnya relatif vertikal. Hal ini menghasilkan panas yang lebih efektif dibandingkan wilayah di belahan bumi lain. Contohnya seperti ini. Ini adalah suhu permukaan laut yang diambil dari citra satelit MODIS Aqua. Terlihat sangat jelas, perairan di wilayah tropis memiliki suhu permukaan laut yang lebih hangat dibandingkan belahan bumi yang lain. Dampaknya, karena suhu wilayah tropis lebih hangat, maka tekanan udaranya juga lebih rendah dibandingkan wilayah yang suhunya lebih rendah. Kembali lagi ke teori awal, bahwa udara akan bergerak dari wilayah yang memiliki tekanan udara yang tinggi menuju ke wilayah yang memiliki tekanan udara yang rendah. Berarti, udara akan bergerak menuju ke wilayah tropis yang memiliki tekanan yang rendah karena memiliki suhu yang lebih hangat. Contohnya seperti ini. Kalian lihat, udara dari lintang atas, baik di belahan bumi utara maupun belahan bumi selatan, bergerak menuju ke ekuator atau wilayah tropis. Nah, pergerakan udara yang menuju wilayah tropis inilah yang nanti pada akhirnya menyebabkan pusaran udara dan membentuk siklon tropis. Oke, sampai sini paham ya tentang tekanan udara? Sekarang kita lanjut membahas tentang gaya Coriolis. Gaya Coriolis adalah gaya yang terbentuk akibat proses rotasi bumi.
arah rotasi bumi bergerak dari arah barat menuju ke timur. Makanya kita melihat matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Kita tahu bahwa bumi berbentuk bulat. Nah, karena bentuknya yang bulat menciptakan dimensi yang berbeda-beda. Wilayah ekuator atau lintang 0 derajat merupakan wilayah yang paling lebar di permukaan bumi. Semakin bergerak ke utara maupun selatan, maka lebarnya akan semakin berkurang. Hal ini menyebabkan pergerakan permukaan bumi di ekuator lebih cepat dibandingkan pergerakan bumi di wilayah kutub. Akibatnya, udara yang datang dari utara maupun selatan ketika mendekati ekuator akan dibelokkan ke arah barat atau sejajar dengan garis ekuator karena adanya gaya Coriolis. Nah, karena adanya gaya Coriolis inilah, secara normal, siklon tropis itu tidak akan pernah bisa melewati atau mendekat ke wilayah ekuator, seperti wilayah Indonesia. Kenapa? Karena ketika siklon tropis mendekati wilayah ekuator atau garis khatulistiwa, pusaran udara yang membawa uap air tadi, gayanya akan melemah atau pusarannya akan pecah, sehingga arahnya akan berubah sejajar dengan garis khatulistiwa. Karena tadi ada gaya Coriolis. Dan teori inilah yang sampai saat ini juga masih dipegang oleh para ahli hidrometeorologi di seluruh dunia, termasuk yang disampaikan oleh Pak Armi Susandi, ahli hidrometeorologi dari ITB. Sebenarnya Indonesia ini tidak akan pernah dilalui siklon. Karena pada saat dia mencapai ekuator, maka kekuatannya langsung melemah. Jadi putarannya langsung melurus, sehingga satu garis dengan garis khatulistiwa. Kalau kalian mau menonton penjelasan beliau secara lengkap, saya cantumkan linknya di deskripsi. Selain itu, siklon tropis ketika memasuki daratan, umumnya kekuatan pusarannya itu akan melemah. Karena tadi uap air yang dihasilkan oleh panas dan penguapan dari air laut itu sudah berhenti. Sementara itu, penguapan di daratan itu lebih kecil. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa siklon tropis yang kemarin, yaitu siklon Senyar, itu bisa mendekat ke wilayah ekuator atau melewati ekuator, dan bahkan bisa hidup dan berputar-putar di atas Pulau Sumatera atau masuk ke Pulau Sumatera. Ini kan seolah-olah mematahkan teori-teori ilmiah yang selama ini dipegang oleh para ahli. Angin tak ada KTP-nya. Nah, ternyata ada dinamika alam lainnya yang dalam tanda kutip mendorong bibit siklon tersebut terus tumbuh dan bahkan menjadi siklon Senyar yang kemudian masuk ke wilayah Sumatera, yaitu IOD atau Indian Ocean Dipole. Mungkin sebagian kalian sudah familiar ya dengan namanya El Nino, La Nina, atau ENSO, El Nino Southern Oscillation, alias dinamika suhu lautan di Samudra Pasifik di bagian tropis atau Samudra Pasifik di timur wilayah Indonesia. Nah, di Samudra Hindia itu juga ada, namanya yaitu IOD, alias Indian Ocean Dipole, di mana ada perbedaan suhu di Samudra Hindia di bagian tropis, mulai dari lepas pantai di timur benua Afrika sampai di bagian barat Indonesia dan Australia. Nah, kemarin ketika terjadi siklon Senyar yang menghantam Sumatera, Samudra Hindia itu sedang mengalami IOD negatif, di mana suhu permukaan laut Samudra Hindia yang dekat dengan Indonesia itu lebih hangat dibandingkan suhu permukaan laut Samudra Hindia yang dekat dengan benua Afrika. Kalian bisa lihat di sini. Data ini saya ambil dari citra satelit MODIS Aqua pada bulan November 2025, komposit 30 harian. Kalian bisa lihat bahwa suhu permukaan laut di Samudra Hindia di sekitar Indonesia lebih hangat dibandingkan di dekat benua Afrika atau IOD negatif. Coba kita bandingkan dengan suhu permukaan laut di bulan November tahun 2023. Terlihat suhu permukaan laut di Samudra Hindia di sekitar Indonesia, suhunya lebih rendah dibandingkan di dekat Afrika yang lebih hangat atau IOD positif. Kembali lagi ke konsep awal, bahwa suhu yang hangat akan menghasilkan tekanan udara yang lebih rendah, sehingga udara dari tempat yang memiliki tekanan tinggi akan masuk ke wilayah yang memiliki tekanan udara yang lebih rendah. Dalam kasus ini di perairan di dekat Indonesia. Selain itu, suhu perairan yang lebih hangat otomatis akan menyebabkan evaporasi atau penguapan air laut yang lebih intensif, yang pada akhirnya akan membentuk awan cumulonimbus dalam jumlah yang besar.
Nah, karena suhu permukaan laut di Samudra Hindia yang dekat dengan Indonesia pada bulan November 2025 kemarin lebih hangat. Hal inilah yang menurut para ahli menyebabkan siklon Senyar terus tumbuh dan bergerak ke wilayah tropis bahkan masuk ke Pulau Sumatera. Ya, bisa dikatakan kondisi suhu perairan Samudra Hindia kemarin yang di dekat wilayah Indonesia itu seperti menjadi bahan bakar bagi terbentuknya siklon tropis yang terus berkembang menjadi siklon Senyar yang pada akhirnya menghantam wilayah Aceh, Sumatera Barat, dan juga Sumatera Utara. Dengan teknologi saat ini seperti citra satelit, radar, dan sebagainya, sebenarnya bibit siklon tropis itu sudah mulai bisa dibaca 2 minggu sebelumnya. Bahkan 5 hari sebelum terbentuknya siklon itu sudah bisa terbaca. Dan ini juga sebenarnya yang sudah dilakukan BMKG. Ya, kalau kalian mengikuti BMKG ya minimal di Instagram lah, kalian akan tahu bahwa beberapa hari sebelum terjadinya siklon Senyar yang menghantam Sumatera, itu BMKG juga sudah merilis atau memperingatkan lah. Ada bibit siklon tropis 95B di sekitar Selat Malaka yang bergerak menuju wilayah Sumatera, dan bibit siklon tersebut berpotensi menjadi siklon tropis dalam waktu 24-72 jam. Postingan 22 November 2025. Berarti itu sekitar 3-4 hari ya sebelum bencana banjir di Sumatera itu. Di tahun 2021 sebenarnya di wilayah Indonesia yaitu Nusa Tenggara dan juga Timor Leste itu sebenarnya juga pernah dihantam siklon tropis yang dikenal sebagai siklon Seroja. Banjir dan longsor juga terjadi di mana-mana di wilayah tersebut. Akses jalan, jembatan juga sebagian terputus. Bahkan juga ada ratusan korban jiwa. Hanya saja, siklon Seroja yang menghantam Nusa Tenggara itu tidak sampai masuk ke daratan. Jadi sebelum masuk daratan itu sudah pecah. Sehingga yang terjadi itu hanya badai dan juga cuaca ekstrim. Tapi ya dampaknya tetap mengerikan. Sementara siklon Senyar kemarin itu benar-benar pusarannya itu masih hidup ketika melintasi Pulau Sumatera itu masih hidup. Makanya dampaknya begitu mengerikan. Oke, terakhir saya sangat merekomendasikan kalian untuk menonton video wawancaranya Pak Army Susandi, ahli hidrometeorologi dari ITB. Karena biar kalian tahu perkembangan siklon tropis di wilayah Asia Tenggara seperti di Thailand, Vietnam, dan tentunya di Filipina. Karena Filipina itu salah satu wilayah yang paling sering dihantam oleh siklon tropis. Kalau di sana itu disebutnya taifun. Dan tentunya perkembangan siklon tropis di Indonesia ke depannya. Apakah kita siap menghadapi ancaman siklon tropis di masa depan?